kasih-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Berikan kami semangat, berikan kami kekuatan Tuhan untuk bisa menyenangkan hati-Mu lebih lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Serahkan kepada hamba-Nya. Silakan. Semangat Bapak Ibu semuanya. Amin. meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang hidup, sebab Engkau hidup. Ada hari esok Tuhan, kami tidak takut, kami tidak khawatir. Biarlah Tuhan Engkau terus menyertai hidup kami. Setelah kita akan memberikan sebagian apa yang kami punya Tuhan untuk persembahan. Biarlah Tuhan berkati kami. Setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, kami percaya bahwa berkat
kita sama-sama nyanyikan. Mari kita siapkan hari ini, kita siapkan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita suruh Tuhan, kita berikan apa yang kita punya kepada Tuhan. Bagaikan tanah
Kau lawat setiap kami lebih dan lebih lagi Bapa. Urapi setiap kami Tuhan, dengan urapan yang baru, dengan anggur yang baru, dengan minyak yang baru Tuhan. Setiap kirbat-kirbat yang berlubang kami katakan di dalam nama Yesus digantikan dengan kirbat yang baru di dalam nama Yesus. Digantikan semuanya dengan kirbat yang baru. Dan biarlah anggur itu Tuhan, anggur yang baru boleh tercurah dalam kehidupan setiap kami. Jasyukur Bapa, jasyukur Tuhan. Berikan kami hati-Mu Tuhan, hati yang diperbarui selalu Tuhan. Berkata-katalah terus dalam kehidupan setiap kami. Koreksi kami Tuhan, apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami, perkatakan Tuhan. Allah Roh Kudus, kami sambut Engkau. Berkata-kata terus dalam hati kami. Urapi setiap kami, dikuduskan, disucikan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami semuanya. Kami serahkan firman-Mu dalam tangan-Mu Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Shalom. Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Luar biasa ya hadirat Tuhan sore hari ini, sungguh luar biasa. Tuhan mau melawat setiap kita. Tuhan mau berkata-kata dalam kehidupan kita. Amin. Setiap hari kehidupan kita itu pasti menemukan badai dan percobaan. Tapi Tuhan selalu ingatkan setiap kita itu harus menang untuk menghadapi badai, untuk selalu memiliki kekuatan yang baru, hikmat yang baru, bukan hikmat manusia, bukan kekuatan manusia, bukan daripada kuatku, tapi karena Tuhan kita. Dan malam sore hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan mau terus berkarya dalam kehidupan setiap kita. Saya percaya di tempat sini saudara semua itu adalah umat pemenang. Tidak ada yang kalah. Tidak ada yang kalah. Saya katakan sekali lagi, tidak ada yang kalah. Semuanya pemenang, lebih daripada pemenang. Amin. Pertanyaannya, kenapa kok sampai sekarang kita kadang kalah dan kadang kita menang? Kadang kita up, kadang kita down. Kita harus tahu kebenaran bahwa ada sesuatu yang harus kita cross check, kita harus perbarui. Kenapa kok down? Kenapa kok up? Dalam sebuah kehidupan, Tuhan itu menjanjikan penyertaan-Nya. Sampai detik ini ya, kita belum selesai menghadapi corona. Sebuah stabilitas yang pasti belum ada. Tapi Tuhan janjikan itu adalah aman di dalamnya, kalau kita tinggal di dalamnya. Amin. Kalau misalnya kita tidak di dalam Tuhan, kita bisa berdarah-darah. Entah dalam keluarga, entah dalam pekerjaan, entah dalam pelayanan juga. Di sini kita mau belajar sama-sama, amin. Kalau kita nggak mau berdarah-darah, kita harus tahu kita sedang mengalami apa? Peperangan sesungguhnya. Saat-saat ini adalah peperangan. Bukan peperangan sungguhan ya, saudara. Peperangan roh. Kita mau belajar sama-sama di Efesus 6 ayat 11. Kita di sini nggak mau berdarah-darah, amin. Kita harus jadi lebih daripada pemenang. Efesus 6 ayat 11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu daya iblis. Oke, ayat pertama dulu aja, yang 11 aja dulu. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dikatakan ada 2 poin di depan ini. Kita harus tahu kita itu punya senjata Allah.
kita punya perlengkapan senjata Allah. Yang pertama itu adalah kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah. Di dalam kehidupan sekarang ini, kalau kita tidak pernah mengenakan senjata Allah, kita akan kalah. Kita akan berdarah-darah. Kita mau belajar terus di dalam ayat Efesus ini ya. Yang kedua, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu daya muslihat, melawan tipu muslihat iblis. Bertahan itu berkata bukan cuma kita itu bertahan, saudara. Kadang orang-orang Kristen itu nerima, oh ya wes hidupku kayak gini, oh ya wes aku nerima kayak gini. Itu bukan anak-anak Tuhan. Bertahan itu bukan berarti kita itu nerima. Tuhan itu mengatakan yang pertama kenakan. Untuk mengenakan itu adalah tujuan. Mengenakan seluruh perkara senjata Allah itu adalah perjuangan. Yang kedua itu bertahan. Berjuang dan bertahan itu adalah bagian hidup kita. Bagian kehidupan anak-anak Tuhan adalah berjuang dan bertahan. Bukan cuma bertahan atau lari dari masalah. Anak-anak Tuhan bukan hamba dosa, bukanlah hamba daripada si jahat. Jadi sore hari ini kita harus perjelas, kenapa kok kita mesti berdarah-darah atau kita kalah, baik di dalam keluarga kita, baik dalam penyakit, sakit penyakit, baik dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Kadang kita lihat kita masih berdarah-darah. Kenapa kok sampai seperti itu berdarah-darahnya? Karena kita nggak kenal siapa Tuhan kita. Karena kita nggak tahu kebenaran sesungguhnya. Sore hari ini kita mau belajar untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah dan kita mau bertahan di dalam Kristus. Lanjut ayat 12 kita katakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-hulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kegagalan anak-anak Tuhan yang pertama adalah anak-anak Tuhan selalu punya cara pandang yang salah. Hari ini bukan manusia yang harus kita lawan. Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, saudara. Kalau sampai saat ini kita masih berjuang melawan darah dan daging, yaitu sesama kita salah besar. Kita sungguh-sungguh salah. Di dalam peperangan kita salah. Kalau kita sih tetap kekeh, manusia ini ya kok bencekno, kok gak bertobat-tobat. Kita melihat manusianya, dan itu Tuhan gak mau. Kita harus ubah cara pandang kita. Yang pertama, ubah cara pandang kita. Bukan darah dan daging itu adalah lawan kita, melainkan roh-roh, kuasa-kuasa yang hidup di dalam orang-orang ini. Kita mengasihi sesama kita, tapi kita benci dosanya. Amin, saudara. Ubah cara pandang kita. Kalau kita nggak mau berdarah, yang pertama kita harus mengubah cara pandang kita. Kalau sampai detik ini, kalau kita masih kekeh ngomong tetanggaku itu orangnya menyakiti aku, misal bencekno ini apa, atau rekan kerjaku kok gini ya, dan fokusnya itu adalah seseorang. Jangan, saudara, itu yang dimau oleh si jahat. Jangan mau masuk ke dalam pertarungan seperti itu. Jangan pernah mau masuk di dalam peperangan yang salah. Kalau kita salah, kita yang berdarah, kita yang kalah. Si tetap ngeyel, misalnya ya, tetap ngeyel. Orang itu ini, kita menghakimi ini. Ya, kamu dewek yang akan kalah. Tuhan tidak akan bela kamu. Kenapa? Karena manusia itu juga Tuhan kasihi. Orang yang kamu sebut jahat, orang yang kamu sebut tidak adil, itu adalah orang yang dikasih Tuhan. Tuhan mengasihi semua orang tanpa melihat besar, kecil, tampan,
cantik apapun kedudukannya, Tuhan gak lihat itu. Tetap dia adalah manusia ciptaan Tuhan dan Tuhan juga mengasihi dia. Tapi Tuhan benci dosanya. Jadi kita gak boleh menghakimi, kita gak boleh benci sama orang itu. Ubah cara pandang ini ya. Selanjutnya kita baca selanjutnya. Yang kedua, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Dikatakan sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita ngomong tentang apa? Anak-anak Tuhan itu kadang sudah tahu ada perlengkapan senjata Allah, tapi kadang anak-anak Tuhan tidak ngambil perlengkapan itu, tidak memakai. Jadi ada dua macam. Yang pertama, ada yang nggak ngambil, ada yang ngambil. Yang ngambil pun ada dua macam. Ngambil sebagian dan ada yang ngambil semuanya. Siapakah kita? Dikatakan kan, sebab itu ambillah seluruh. Dikatakan seluruh itu semuanya, bukan pilih-pilih, tapi semuanya. Perlengkapan senjata Allah harus diambil. Kalau nggak diambil, ya kita yang rugi. Karena itu kita harus berdarah-darah, itu yang saya katakan. Kadang kita up, kadang kita down, kadang kita menang, kadang kita kalah. Kalau kita mau menang, lebih dari mau menang, kita harus tahu, yaitu kita itu harus menggunakan strategi. Yang pertama mengubah cara pandang, yang kedua mengubah strategi kita. Strategi kita itu harus ngambil senjata Allah, perlengkapan senjata Allah seluruhnya ya, bukan sebagian, bukan cuma satu, bukan cuma 3, kan ada 6 nanti kita baca, tapi semuanya, ke-6-6-nya. Tuhan rindu setiap Jumat 4 ini semuanya mengalami kemenangan. Tidak lagi kalah, tidak lagi menjadi hamba-hamba dosa, tidak lagi terbuai. Kalau sampai detik ini kita masih mengalami pergumulan di dalam keluarga, masih mengalami pergumulan di dalam sakit penyakit, masih mengalami pergumulan di dalam hubungan, relationship, atau pekerjaan, keuangan, apa nggak boleh? Boleh, tapi jangan lama-lama di sana, saudara. Jangan terlalu lama. Kenapa? Karena nggak tahu kapan darah kita akan habis. Kita nggak tahu sampai kapan kita itu berdarah dan kita itu mati sampai kering. Maka itu Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus, ayo perbarui pikiran kamu, ubah cara pandang kita, pakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Dikatakan, saya ulangi ya, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak. Yang pertama, berikat pinggangkan kebenaran. Apa itu ikat pinggang kebenaran? Ikat pinggang kebenaran itu adalah sebuah poros, tolak ukur. Tolak ukur kita menghadapi kehidupan kita. Kalau kita mengukurnya dengan kebenaran kita sendiri, kita salah. Tuhan mau setiap kita itu memiliki tolak ukur dengan kebenaran Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Itulah ikat pinggang kebenaran Tuhan. Kita harus kenakan itu.
Yang kedua, berbaju sirahkan keadilan. Berbaju sirahkan keadilan berbicara tentang apa? Tentang hidup yang selalu lebih mementingkan keadilan daripada Tuhan. Keadilan kita itu kadang itu berat sebelah, saudara. Saya punya anak 4, mereka minta seadil-adilnya. Untuk menghukum, ya hukum semuanya, jangan satu orang aja. Itu anak saya. Kalau satu dihukum, udah adil. Itu kok gak dihukum, ya kan? Jadi sebuah keadilan itu di mata manusia itu terkadang berbeda di mata Tuhan. Dan Tuhan mau setiap kita itu berbaju sirah keadilan di dalam Tuhan. Kita harus kenakan ini, saudara. Yang kedua ini, memiliki baju sirah keadilan. Mementingkan keadilan daripada Tuhan. Yang ketiga, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dikatakan kasut yang memberitakan, kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jelas ya, saudara. Kalau anak-anak Tuhan memiliki kasut dan ingin cerita terus tentang Injil, cerita terus tentang kebaikan Tuhan, janji dari Tuhan, cerita terus, itu tandanya Anda sedang menggunakan bagian salah satu daripada perlengkapan senjata Allah. Tapi kalau misalnya kita tidak menginjili, tapi kita itu ngomongnya gosip, ngomongnya kejelekannya orang, kekurangannya orang, pasangan kita, anak kita, atau tetangga kita, itu tandanya kita tidak mengenakan bagian tertentu daripada perlengkapan senjata Allah. Dan itu salah. Kita mau ubah mindset ini. Yang keempat, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Yang keempat berkata tentang perisai iman. Di dalam dunia ini sering kita hadapi orang-orang yang seringkali berkata-kata yang nggak seharusnya, kan? Kata-kata yang menyakitkan, mencemooh, merendahkan, menghina, ngenyek bahasa Indonesianya ya. Terus apa? Kalau kita nggak punya perisai iman, kita oh iya ya, aku kok gitu ya, oh iya ya, benar tak kayak gitu? Ya enggak, saudara. Kita harus gunakan perisai iman. Kita tidak lagi terdikte oleh dunia ini. Karena itu kalau kita punya perisai iman, aman, saudara. Roh Anda, roh kita aman. Itu yang keempat. Yang kelima, dan terimalah ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan berbicara tentang apa? Mengingatkan kita untuk tahu keselamatan itu selalu ada. Itu adalah bagian dari hidup kita. Dan kita kenakan, kita pakai. Kalau kita nggak mengenakan ketopong keselamatan, sama aja kita itu melakukan sesuatu di dunia ini, nggak tahu pasti kita itu akan selamat atau tidak. Itu rugi. Yang keenam, dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ini yang keenam, saudara. Jadi pedang roh, yaitu firman Allah, itu juga mengatakan tentang kuato di dalam firman Tuhan. Kalau kita tidak kuat di dalam firman Tuhan, kita tidak bisa menghancurkan tipu muslihat iblis. Kita berkata-kata dengan kata-kata kita sendiri, dan itu tidak ada kuasanya sama sekali. Jadi setiap kita sore hari ini
paham saudara bahwa kita itu mau menggunakan senjata Allah atau enggak, itu adalah keputusan Anda. Keputusan yang akan membuat perbedaan. Kalau kita lihat di dalam peperangan di dalam dunia ini ya, semuanya lihat bahwa peperangan itu pasti menggunakan senjata. Sedangkan kalau kita lihat sendiri, kalau kita nggak tahu senjata kita, ya konyol. Kayak istilahnya sitting duck, sasaran empuk untuk dikalahkan. Jangan saudara, kita nggak mau. Apa yang kita lihat? Terakhir yang di ayatnya selanjutnya, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Tuhan mau setiap kita menggunakan kekuatan doa. Saya pertama kali melayani di tempat ini, saya langsung share tentang doa. Ya, ingat ya? Dilakukan enggak? Ayo, serius. Dilakukan enggak, Kak Tommy? Enggak ya, kita nggak mau menghakimi, tapi kita mengingatkan. Kalau dunia di dalam gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, kita sering ngomong doa itu, aku datang pagi-pagi, doa pagi, doa malam, itu bagus saudara, sangat bagus. Tapi alangkah lebih bagusnya lagi kalau kita melakukan ini dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Berdoalah setiap waktu, itu tidak berkata berdoa satu waktu, sewaktu-waktu, tapi berkata tentang berjaga-jaga di dalam roh dan kebenaran. Berjaga-jaga di dalam roh dan kebenaran itu ngomong apa? Ngomong supaya kita itu tinggal di dalam roh itu, tinggal di dalam kebenaran itu. Bukan dengan, aku sekarang ada masalah, aku akan berdoa. Ya wis Kak, rada terlambat kalau aku bilang. Kenapa? Waktu kita menghadapi masalah, itu otomatis kita itu sudah membuka cover kita. Tapi kalau kita itu berdoa, berjaga-jaga dalam roh setiap waktu, itu berkata kita tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kalau kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, panas si jahat, pencobaan apapun yang mencoba untuk masuk di dalam hidup kita, itu akan keluar, otomatis akan termental. Itu otomatis akan dipatahkan. Tapi kalau misal kita itu tidak berjaga-jaga di dalam roh dan kebenaran, yang cuma ingat sewaktu ada masalah, ya sekalian seperti kayak pompa, dipompa-pompa. Ingat pompa, maksudnya pompa zaman dulu loh. Apa itu? Pompa dragon ya? Iya betul ya, pompa zaman lalu. Dipompa-pompa untuk keluar airnya. Waktu ada masalah baru dipompa. Ya terlambat, ya kalian harus pompa terus. Tuhan mau setiap kita itu punya pompa itu, air itu mengalir terus dalam hidup kita. Mengalir, memenuhi hidup kita, roh kita, kekuatan kita. Itu yang Tuhan mau. Maka itu dikatakan dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, termasuk hidup kita. Jadi kalau misal kita itu
sudah tinggal di dalam hadirat Tuhan seperti sore hari ini ya, kita sudah merasakan hadirat Tuhan, bukan kan saudara? Kita merasakan hadirat Tuhan yang kuat. Tapi begitu kita keluar dari hadirat Tuhan, ono masalah dikit, sewot hatinya. Bisa hadirat Tuhan itu tertinggal dalam hati kalian? Ya bisa kan? Jaga itu. Hadirat Tuhan itu sungguh indah, sungguh kudus. Tidak bisa dikamirkan dengan sedikit ragi. Maksudnya apa? Jangan pernah memasukkan sedikit pun ragi di dalam hati kita. Sedikit ragi akan mengkamirkan seluruh adonan. Betul kan? Tuhan tidak mau seperti itu. Jadi atmosfer dan hadirat Tuhan itu perlu kita bawa setiap waktu kita. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita mau tidak berdarah-darah lagi, kita harus punya cara pandang yang benar. Mulai saat ini, miliki cara pandang yang benar. Yang kedua, memakai strategi yang benar. Menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah, tidak ada yang ketinggalan. Maksudnya kita jangan sampai, oh iya aku hari ini nggak memberitakan firman, males. Itu tandanya kamu nggak menggunakan kasut. Kalau misalnya ada orang caci maki kamu, itu kamu tersinggung, itu tandanya kita nggak memakai perisai iman. Terus lihat ada yang ketidakadilan di depan kita, kita diam saja. Itu tandanya kita tidak punya ikat pinggang kebenaran. Dan yang terakhir itu kekuatan yang benar di dalam doa. Dan ini adalah bagian daripada anak-anak Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan harus bisa melakukan ini. Tapi kalau misalnya kita sampai nggak melakukannya, ya rugi saudara. Saya tadi katakan yang berdarah itu siapa? Ya kita sendiri. Yang mati sampai kehabisan darah itu siapa? Kita sendiri. Karena hidup ini adalah sebuah perjalanan yang panjang. Dan dikatakan sama Paulus untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah dan bertahan melawan tipu muslihat iblis. Paulus itu diberikan hikmat supaya setiap jemaat, yaitu anak-anak Tuhan, itu bisa menang. Dan kemenangan itu memang ada. Kita buka terakhir 1 Korintus 3 ayat 13 sampai 15. 1 Korintus 3 ayat 13 sampai 15. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Dikatakan dengan jelas, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Pekerjaan kita akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi dia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari apa? Dalam api. Di sini siapa sih mau yang terakhir itu?
ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Itu menyakitkan, saudara. Kalau hidup anak-anak Tuhan itu diselamatkan tapi seperti dalam api, itu namanya kita itu yaitu berdarah-darah, terbakar, tapi tetap selamat. Siapa sih mau kesakitan? Ayo kita sama-sama anak-anak Tuhan di sini mau belajar. Kita sama-sama di sini melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Ubah cara pandang kita, atur strategi, pakai doa-doa kita untuk hadapi musuh dan segala tipu muslihatnya. Amin, Bapak, Ibu, Saudara sekalian tempat ini. Dan kita adalah umat yang lebih daripada pemenang. Semua adalah bukan di tangan Tuhan lagi, saudara. Tuhan sudah berfirman, sudah memberikan perlengkapan, sudah menjanjikan, sudah memberikan sesuatu. Darahnya kan, kita ingat kan waktu kemarin kita memperingati, dan Tuhan sudah berikan itu semua 2021 tahun yang lalu di kayu salib. Dan itu bukan cuma kiasan, itu adalah sebuah janji yang sudah digenapi, saudara, untuk saudara dan saya. Dan Tuhan itu sudah menang. Kita tidak perlu lagi memperjuangkan menanti-nanti janjinya, itu tidak perlu. Karena apa? Karena sudah Tuhan sediakan. Tinggal kita ambil dan kita kenakan dalam kehidupan kita. Amin. Tidak lagi hidup di dalam kuasa dosa terbelenggu. Tidak lagi hidup di dalam dikte namanya perhambaan akan si jahat. Jangan, saudara. Saya dan saudara adalah berharga di mata Tuhan. Saya undang PAW untuk kita maju. Kita mau merendahkan hati kita. Kita mau merendahkan posisi hati kita di hadapan Tuhan. Jangan meninggikan hati kita, tapi kita mau hadir. Kita minta kekuatan Tuhan. Ingat, saudara, keputusan di tangan Anda, bukan di tangan Tuhan lagi. Saudara mau berkemenangan, itu adalah keputusan Anda. Kalau sampai detik ini masih bergumul hal yang sama dan tidak memperoleh kemenangan tetapi berdarah-darah, ayo saudara, jangan diam di situ. Lari keluar dari tempat itu. Masuk di dalam rencana Allah, masuk dalam kehendak Allah, masuk di dalam apa yang Tuhan sudah sediakan. Ayo siapkan hati. Silakan. Haleluya. Kata di hatiku. Haleluya. Yang engkau dalam hatiku, yang memberikanku damai. Amin, 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 amin. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwa memuji amat dibaik. Mari saudara, masuk di dalam hadirat Tuhan. Bawa hati setiap kita masuk di dalam hadirat. Dalam hidup
Biar Tuhan saja yang berkuasa. Tuhanlah yang berkuasa di hati kita. Jangan ada lagi ilah-ilah yang lain. Jangan ada lagi dosa-dosa yang lain. Berhenti menghakimi sesamamu. Berhenti mengatai sesamamu. Lawan setiap kelemahan. Setiap sakit penyakit katakan tidak lagi. Semua, katakan semua sakit penyakitku sudah ditanggung Tuhan. Semua kelemahanku sudah ditanggung Tuhan. Semua apapun kekuranganku sudah Tuhan tanggung. Aku mau serahkan setiap masalah ini Tuhan. Setiap orang yang telah menyakiti aku Tuhan, aku menyerahkan di bawah Kau Tuhan. Biar Kau sendiri yang berkarya Tuhan. Kau sendiri yang menjamah Tuhan. Kau yang berkarya dan bimbang orang ini Tuhan. Mulai berkatakan saudara, berkatakan dari hatimu yang paling dalam. Minta Tuhan yang berkarya, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berkarya dalam hati kita. Serahkan semuanya dalam Tuhan, dan Tuhan akan atur semuanya. Tuhan yang menentukan dalam kehidupan Anda dan saya. Terimalah dalam nama Yesus kekuatan yang baru, hikmat dan marifat dari orang Tuhan. Kekuatan yang baru ada dalam kehidupan kau. Kesembuhan terjadi dalam kehidupan kau. Darah Tuhan telah tercurah dalam kau dan saya. Di dalam nama Yesus semuanya sembuh. Tidak ada lagi pusing. Tidak ada lagi ketutupan daripada yang semuanya dipatahkan. Di dalam nama Yesus. Semua tutup dihancurkan dalam nama Yesus. Setiap sakit hati dihancurkan dalam nama Yesus. Setiap kebaikan dihancurkan malam hari ini dalam nama Yesus. Teruskan disucikan dengan kuasa dalam Tuhan. Barang Tuhan mencurah dari hari ini malam hari ini dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebenaran Tuhan. Kau yang bertanda atas segalanya Tuhan. Kami kembalikan Tuhan dalam dunia nama Yesus. Terimalah saudara dalam nama Yesus. Amin, 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 saudara. Yang ditulis oleh Rasul Paulus, dimana untuk menghadapi kehidupan ini kita harus senantiasa melengkapi diri dengan senjata Kristus. Ya. Kenapa? Kenapa kita tahu bahwa dunia ini dalam kuasa si iblis, dunia ini dalam kuasa si jahat. Sedangkan iblis ini adalah bapak penipu, bapak yang ingin
ingin membinasakan setiap anak-anak Tuhan. Maka dari itu Rasul Paulus ingin dia supaya umat Tuhan selalu mendapatkan satu kemenangan, selalu memperoleh keselamatan. Maka dari itu dikatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu setiap yang berharap akan Tuhan. Apakah kita berharap akan Tuhan? Nah, kalau kita berharap akan Tuhan, sore hari ini mari kita mau melukis firman Tuhan yang tadi ditulis di dalam Efesus, supaya kita hidup di dalam keadilan, hidup di dalam kebenaran. Kita mau senantiasa dilengkapi dengan senjata firman Allah, yaitu pedang roh firman Tuhan, supaya kita ini tidak ditipu oleh iblis. Nah, ini yang boleh saya tambah. Haleluya. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa.
Yanto Tuhan, kiranya firman Tuhan yang ditentangkan sore hari ini boleh menjadi satu pegangan kekuatan dan boleh senantiasa terpendam di dalam lubuk hati kami. Terima kasih Tuhan. Dan juga sebentar kami akan pulang meninggalkan ibadah ini. Sebelumnya terlebih dahulu kiranya Tuhan Engkau memberkati anak-anak-Mu jemaat ini Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi. Kiranya Tuhan senantiasa menyinari wajah-Mu dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Kiranya Tuhan senantiasa menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberikan damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putra yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa memimpin, menuntun, membimbing, menerangi dalam setiap langkah kehidupan kami, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Yesus memberkati dan ada ramah tamah. Oh ya. Pengumuman. I will love you.
Yuk.